Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Bunda senang sekali hari ini kita bertemu kembali dengan anak-anak, walaupun masih lewat video streaming. Ya kiranya anak-anak tetap semangat dan tetap sukacita ya Bunda ya. Iya, betul, sama Bunda seperti Luti. bunda-bunda di sini yang juga selalu sukacita. Betul, Bun. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Kakak dan Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos Impa hari ini dilayani Bunda Tina, Bunda Lupi dan Kak Etan. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 185 baitnya yang pertama. Nah anak-anak sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bunda Tina. Silakan Bunda. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan berada dalam ibadah Minggu pelayanan anak. Kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir dengan bimbingan-Mu, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan segera masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Jangan lupa Bunda ya, apa aja Bun yang perlu disiapin Bun? Siapkan Alkitabnya, Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Ya, jadi nanti silakan ditulis yang perlu ditulis Bunda ya, yang perlu dicatat. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu Bunda ya. Iya, betul. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 223, baitnya yang pertama, yang judulnya apa Bun? Tuhan, Kau memanggil aku. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dengan pikiran dan hati bersih, agar kami bisa menerima ajaran-Mu. Dan urapi juga kakak dan bunda layan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar boleh seturut dengan kehendak-Mu Bapa, dan kami boleh lakukan ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semua dalam keadaan sehat? Puji Tuhan ya, kakak senang sekali berjumpa dengan adik-adik. Nah adik-adik,
mungkin dari adik-adik ada yang sudah mulai sekolah tatap muka ya. Selamat melakukan belajar dengan baik dan semangat ya. Walaupun dari rumah atau dari sekolah, adik-adik harus menjalankan prokes dengan benar. Nah, adik-adik yang terkasih, pada saat ini siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Bagus. Yang sudah siap, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 yang akan dibacakan oleh teman kita Nuril Bako dari Ranting Immanuel. Shalom, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, pada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercatat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Salam, terima kasih. Adik-adik yang terkasih, cerita kita hari ini yang kita sudah baca bersama dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 dengan judul Erat Bersatu Sehati Sepikir. Kita ulangin bersama-sama yuk adik-adik. Dengan judul Erat Bersatu Sehati Sepikir. Bagus. Ya adik-adik, pada kitab ini yaitu kitab 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus yang dibangun oleh Rasul Paulus. Nah, inilah gambar kota Korintus. Ayo adik-adik semua, lihat gambarnya. Siapa yang bisa menunjukkan letak kota Korintus pada gambar tersebut ya? Sip, bagus-bagus untuk adik-adik yang benar menunjukkan kota Korintus. Adik-adik, surat Korintus ini berisi nasihat Rasul Paulus yang mendapat laporan dari keluarga Chloe tentang adanya pertengkaran, perselisihan, dan perpecahan di jemaat. Dalam nasihatnya, Rasul Paulus mengatakan supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan. Perikop hari ini jelas menunjukkan penyebab perselisihan dan perpecahan yang terjadi adalah karena
pengelompokan atau penggolongan di jemaat. Yuk kita lihat gambar berikut. Ungkapan tersebut ada yang menyatakan, 1. Aku dari golongan Paulus. Ayo adik-adik tunjuk mana ya yang dari golongan Paulus. Bagus, bagus. Yang kedua, dari golongan apa adik-adik? Yuk kita baca. Yang kedua dari golongan Apolos. Ayo ditunjuk golongan Apolos yang mana? Bagus. Yang ketiga, aku dari golongan Kefas. Yang golongan Kefas gambar yang mana adik-adik? Tunjuk yuk. Ya, bagus. Dan terakhir, aku dari golongan Kristus. Yo, gambarnya yang mana? Golongan dari Yesus Kristus ya. Bagus, semuanya pintar ya adik-adik. Bagi Rasul Paulus, hal tersebut tidak perlu dinyatakan, karena itu akan menimbulkan salah pengertian serta kesombongan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perpecahan. Nah, untuk mengatasi perpecahan itu, mari adik-adik kita bersama-sama membaca 1 Korintus 1 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama ya dengan suara yang penuh semangat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Oh, bagus ya. Adik-adik membacanya secara bersama-sama dengan penuh semangat. Nah, sekarang adik-adik kita lihat yuk penerapan apa yang harus adik-adik lakukan untuk anak kelas kecil. Yang pertama, 1 ya, harus erat bersatu dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, hindari sifat sombong dan pilih-pilih teman, karena hal itu akan mengakibatkan perpecahan dan kita tidak punya teman. Namun adik-adik tetaplah bersatu dan hidup rukun dengan yang lainnya. Walaupun kita berbagai macam latar belakang ya, yang pasti kita berbeda suku dan budaya, tapi tetap kita harus hidup bersatu. Jangan sombong, rajin belajar. Yang ketiga, tetaplah memelihara kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang selalu menjaga persekutuan dengan seia sekata dan sehati sepikir di tengah perbedaan yang ada. Contohnya, dalam beribadah kita saling mendoakan ya, saling menolong juga, saling bekerja sama. Semangat dalam beribadah dan tentunya kita harus rajin berdoa, membaca Alkitab. Nah adik-adik, yuk kita saksikan bersama video penerapan dari anak-anak yang erat bersatu dan tidak mau menyombongkan diri. Make a better place for you and for me.
Anak-anak, pemilihan ketua kelas sudah selesai. Dan Vincent menjadi ketua kelas sesuai pilihan kalian semua. Selamat, Vincent. Sarah, sini. Bantuin aku dong. What's up? Any problem? Semalam aku kan lagi sibuk main game. Well, you know, aku belum kerjain PR ilmu bumi. Tolong kerjain dong. Cuma nulis jawabannya aja kok. What? No way. Sarah aja baru garap separuh. Lagian males banget ngerjain PR punya you. Sana, suruh William aja. Apalagi aku. Semalam kan film actionnya lagi bagus-bagusnya. Jagoanku menang. PR ilmu bumi kalah penting lah. Iya toh? Iyalah. Ah, kalian minta bantuan gini aja gak ada yang mau bantuin. Bukan gitu, Vincent. Ngerjain PR harusnya dikerjain sendiri. Biar paham dan bisa lulus kerjain ujian. Ih, kamu mantan ketua kelas. Udah, diam aja. Kalau kamu ikutan berisik, aku laporin ke bu guru loh. Ih, ini mah gak ada hubungannya kali. Laporin aja. Toh, yang rugi juga kamu nanti. Dasar mantan ketua kelas, mau ikut campur aja. Nah, adik-adik, demikianlah pemutaran video 1 dan video 2. Nah, adik-adik sudah lihat ya bagaimana contoh-contoh menjadi anak yang erat hubungannya dengan Tuhan, terjalin baik, dan jangan menjadi anak yang sombong, memilih-milih teman ya. Lakukan semua itu dengan baik adik-adik. Nah adik-adik sayang, demikianlah cerita Kak Oya. Dan adik-adik harus melakukan semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan cerita hari ini, yaitu menjalin hubungan yang erat, sehati, sepikir. Dan ada tugas dari kakak yang harus adik-adik kerjakan, yaitu adik-adik harus menghafalkan Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, itulah ayat hafalannya adik-adik. Adik-adik bisa merekam video dari tugas tersebut. Dan video tersebut bisa adik-adik berikan kepada kakak layan di masing-masing ranting ya. Demikian adik-adik cerita hari ini dan selamat menjalankan tugas dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak bunda. Ada tugas, aktivitas yang harus dikerjakan kalian, bisa minta tolong mama atau papa untuk menyiapkannya ya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 233, bait yang pertama, apa judulnya Bunda Lupi? Yesus menginginkan daku. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Bunda Tina. Silakan Bunda. Anak-anak, mari kita berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan untuk kami, selalu dapat bersyukur atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami semua kakak bunda dan anak layan, juga orang tua,
Kiranya kami juga boleh menjadi berkat untuk orang lain. Berkatilah juga anak-anak dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Berkati para orang tua, anak-anak layan, kakak dan bunda dalam usahanya. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam keadaan pandemi, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kiranya kami semua boleh melewati pandemi ini dalam keadaan selamat dan tetap sehat. Berkati juga gereja kami ya Bapa, dan gereja-gereja di dunia, agar kami boleh menjadi berkat juga untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Nah, sambil memberi persembahan syukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 217 yang judulnya Beri Padanya. Baitnya yang pertama ya Bunda. Nah anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan, nanti bisa minta tolong ke mama atau papa kalian untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini Bunda ya. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 183, baitnya yang pertama, judulnya adalah Kita Satu Dalam Tuhan. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Ya anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhir ibadah. Tuhan, kiranya firman yang sudah kami terima ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati juga persembahan kami agar boleh untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya Bunda Lupi. Kita hitung sama-sama ya Bunda. Iya, Ya. kita hitung. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.